Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Susilawati dengan NIM 23146150, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tekno Sosio-Peneran dengan dosen pengampu Ibu Rizka Ramayanti, SPMSI PH. Tekno Sosio-Penership menggagas solusi inovatif untuk tantangan sosial serta menggabungkan teknologi dan kewirausahaan sosial untuk masa depan yang berkelanjutan. Tekno Sosio-Penership merupakan sebuah istilah yang menggabungkan teknologi, sosial, dan kewirausahaan, mempresentasikan sebuah paradigma baru dalam dunia bisnis dan inovasi. Konsep ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, melainkan juga pada penyelesaian masalah sosial melalui penerapan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan. Dalam era digital yang serba cepat ini, Tekno Sosio-Penership menjadi semakin relevan, menawarkan solusi kreatif untuk tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat. Pengertian Tekno Sosio-Penership itu sendiri adalah entrepreneurship yang bergerak di bidang teknologi yang memberikan dampak positif tak hanya ke ahli wirausaha, ia juga harus memiliki pengetahuan atas teknologi. Jika dibedah lebih dalam, istilah ini lahir dari 3 kata, yaitu teknologi, sosial, dan entrepreneurship. Hal tersebut sejalan dengan definisi yang diberikan, yaitu Tekno Sosio-Penership juga merupakan kombinasi dari teknologi dan kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Konsep ini semakin relevan dan penting karena dapat menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana memahami Tekno Sosio-Penership, peluang dan potensi Tekno Sosio-Penership di Indonesia, lalu peran penting apa saja yang terdapat dalam Tekno Sosio-Penership, manfaat, tantangan, dan hambatan, lalu peran pemerintah seperti apa dalam Tekno Sosio-Penership, serta contoh konkret yang menunjukkan bagaimana Tekno Sosio-Penership dapat menjadi solusi untuk masa depan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana cara memahami Tekno Sosio-Penership lebih dari sekedar bisnis? Tekno Sosio-Penership bukanlah sekedar bisnis yang memanfaatkan teknologi. Ia merupakan sebuah pendekatan holistik yang mengintegrasikan 3 elemen kunci, yaitu teknologi, aspek sosial, dan jiwa kewirausahaan. Teknologi berperan sebagai alat untuk menciptakan solusi inovatif, sementara aspek sosial menjadi fokus utama dalam menentukan masalah yang akan diatasi. Jiwa kewirausahaan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan ide-ide inovatif tersebut menjadi kenyataan. Dengan kata lain, Tekno Sosio-Penership adalah tentang menciptakan bisnis yang berdampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini berbeda dengan bisnis konvensional yang seringkali hanya berfokus pada keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Lalu, bagaimana peluang dan potensi Tekno Sosio-Penership di Indonesia? Nah, Indonesia dengan polusi yang besar dan beragam serta tantangan sosial yang kompleks memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan Tekno Sosio-Penership. Tantangan seperti kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, dan masalah lingkungan yang dapat diatasi melalui solusi inovatif berbasis teknologi. Contohnya, pengembangan aplikasi pertanian pintar dapat meningkatkan produktivitas petani, sementara platform edukasi online dapat meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Dan teknologi dapat digunakan untuk menciptakan solusi dalam bidang kesehatan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan Tekno Sosio-Penership melalui berbagai program dan intensif. Lalu, bagaimana peran penting Tekno Sosio-Penership? Tekno Sosio-Pener memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Dengan menggabungkan teknologi canggih dan wawasan bisnis, Tekno Sosio-Pener dapat menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya, kita dapat mengatasi masalah sosial, karena Tekno Sosio-Penership dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan ketidaksetaraan gender. Melalui penggunaan teknologi, Tekno Sosio-Pener dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Misalnya, platform pembelajaran online yang terjangkau dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Lalu, kita juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tekno Sosio-Penership juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi. Dengan menciptakan perusahaan yang berfokus pada solusi sosial, Tekno Sosio-Pener dapat menarik investasi dan menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas yang kurang beruntung. Lalu, peran penting lainnya yaitu dapat melestarikan lingkungan.
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, techno-sociopreneur dapat memainkan peran krusial dalam menciptakan solusi berkelanjutan. Teknologi hijau atau praktik bisnis yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi jejak karbon dan melestarikan sumber daya alam. Manfaat techno-sociopreneurship. Ada beberapa manfaat yang dapat kita rasakan, baik itu secara individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Antara lain yaitu inovasi yang berkelanjutan, karena techno-sociopreneurship mendorong inovasi berkelanjutan dengan menciptakan produk dan layanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya perusahaan yang memproduksi energi terbarukan atau mengembangkan teknologi pengelolaan limbah dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, pemberdayaan komunitas. Dengan berfokus pada solusi sosial, techno-sociopreneur dapat memperdayakan komunitas lokal dan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. Contohnya, platform crowdfunding yang mendukung proyek-proyek sosial dapat memberikan kesempatan kepada individu dan komunitas untuk mewujudkan ide-ide mereka dan menciptakan perubahan positif. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas hidup. Solusi yang dihasilkan oleh techno-sociopreneur dapat secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, aplikasi kesehatan yang memberikan akses informasi medis kepada masyarakat di daerah terpencil dapat membantu mereka mendapatkan perawatan yang lebih baik. Lalu, apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi techno-sociopreneur? Nah, meskipun banyak sekali manfaat techno-sociopreneurship, ternyata juga mempunyai sebuah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama yaitu ada pendanaan dan investasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh techno-sociopreneur adalah mendapatkan pendanaan yang cukup untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Banyak investor yang masih ragu untuk berinvestasi dalam proyek-proyek sosial karena dianggap berisiko tinggi dan memiliki pengembalian yang rendah. Yang kedua yaitu ada skabilitas. Skabilitas adalah tantangan lain yang dihadapi oleh techno-sociopreneur. Mengembangkan solusi sosial yang efektif di tingkat lokal menjadi tantangan tersendiri karena harus diperluas ke tingkat nasional atau global. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan sumber daya yang cukup. Lalu yang ketiga ada regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung dapat menghambat perkembangan techno-sociopreneurship. Pemerintah perlu menciptakan kerangka regulasi yang mendukung inovasi dan kewirausahaan sosial untuk mendorong pertumbuhan techno-sociopreneurship. Jadi meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan techno-sociopreneurship di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Akses pendanaan yang terbatas, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya techno-sociopreneurship merupakan beberapa hambatan utama. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dan sektor swasta juga dapat menghambat perkembangannya. Perlu adanya upaya yang lebih terintegrasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk peningkatan literasi digital, pengembangan ekosistem pendukung, dan penyediaan akses pendanaan yang lebih mudah. Lalu apa saja peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam techno-sociopreneurship? Nah, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan techno-sociopreneurship di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, penyusunan regulasi yang mendukung, dan pemberian intensif bagi para techno-sociopreneur. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Akademisi dapat berperan dalam pengembangan riset dan inovasi, sementara sektor swasta dapat memberikan dukungan finansial dan teknis. Masyarakat sipil dapat berperan dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya techno-sociopreneurship dan membantu dalam implementasinya di lapangan. Nah, beberapa contoh techno-sociopreneurship yang sukses. Yang pertama ada Gojek di bidang transportasi dan layanan digital. Gojek adalah platform teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan termasuk transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Gojek telah berhasil memberdayakan ribuan mitra pengemudi dan usaha kecil serta meningkatkan akses layanan bagi masyarakat. Yang kedua ada Copernic di bidang teknologi bersih dan pendidikan. Copernic adalah organisasi sosial yang berfokus pada penyebaran teknologi sederhana namun efektif kepada komunitas-komunitas terkecil di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai produk seperti lampu tenaga surya dan filter air yang membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu ada Ruang Guru di bidang pendidikan. Ruang Guru adalah platform
platform pembelajaran online yang menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi siswa di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan teknologi, Ruang Guru telah berhasil meningkatkan akses pendidikan dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Kesimpulannya adalah techno-sociopreneurship adalah kombinasi yang kuat antara teknologi dan kewirausahaan sosial yang dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan, techno-sociopreneurship dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, pengembangan techno-sociopreneurship membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tinggi, techno-sociopreneurship dapat menjadi kunci dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Pengembangan lebih lanjut dalam hal regulasi, pendanaan, dan edukasi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi techno-sociopreneurship di masa depan. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pemimpin dalam gerakan global ini. Dan dengan kerjasama yang erat, kita dapat menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.